hari ini aku akan membahas tentang apa sih perbedaan kesuksesan dan keberuntungan. Banyak sekali orang yang gak paham tentang arti kesuksesan dan keberuntungan. Dan kadang banyak sekali juga orang yang mudah berbicara, tetapi mereka tidak paham makna dari kesuksesan dan keberuntungan. Ini adalah kisah nyata dan terinspirasi dari seseorang yang aku di sini nggak akan menyebutkan nama orang tersebut karena ini privasi mereka, dan aku mencoba berbagi cerita pada kalian sebagai renungan agar kita bisa membentuk kepribadian yang jauh lebih baik lagi, dan terutama agar kita lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Oke, sekarang kita langsung aja ya, kita bahas apa sih perbedaan kesuksesan dan keberuntungan. Kalau menurut analisa aku, kesuksesan itu sudah pasti beruntung. Tapi kalau orang beruntung belum tentu dia sukses. Loh, kok bisa? Statement kayak ini banyak sekali pertanyaan, loh kok bisa? Bukannya orang yang sukses tuh udah beruntung dan orang yang beruntung tuh pasti sukses? Belum tentu, karena kesuksesan itu pastilah ya sudah beruntung, tapi kalau keberuntungan belum tentu sukses. Sukses di sini banyak hal. Misalnya si A sukses, dia sukses dalam berkarir, dalam berbisnis, semuanya sukses. Tapi si A tidak melupakan jati dirinya, dia tidak melupakan apa yang dia miliki sekarang, dia berbagi dengan orang lain, rasa sosialnya sangat tinggi. Itu baru yang dinamakan sukses dan beruntung. Ada kalanya kita sebagai seorang mahasiswi atau mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar ya seperti pekerjaan atau jabatan yang tinggi, kita harus mengadakan tes kan, kita mengikuti tes untuk bisa memperoleh itu semua. Ada misalnya ada si A, si B. Si A ini anaknya cerdas, anaknya pinter, dia dari keluarga yang gak mampu. Si B juga anaknya cerdas, anaknya pinter, tapi dari keluarga yang kaya. Si A dan si B sama-sama cerdas dan pinter, tapi perbedaan hanya di segi ekonomi. Nah, kemudian mereka berusaha untuk memperoleh apa cita-citanya dengan mengikuti tes. Dan si A yang dia udah pinter tapi dia nggak mampu, gagal dalam tesnya. Sedangkan si B dia mampu, dia cerdas seperti layaknya manusia sempurnanya. Kalau dibandingkan dengan si A, si B sempurna, dia lolos tesnya. Tapi menurut aku ini adalah kisah si A dan si B tentang keberuntungan atau kesuksesan. Si A memang gak beruntung, dia gak beruntung dalam segi ekonomi, tapi dia mempunyai kesuksesan, yaitu dia memiliki IQ yang cerdas, dan dia masih ingat, meskipun dia gak mampu, tapi dia masih ingat berbagi ketidakmampuan itu. Dia menyalurkan ilmunya yang si A peroleh untuk membantu sekitarnya yang membutuhkan. Sedangkan si B, dia sukses, dia beruntung, tapi kesuksesannya gagal. Menurut aku gagal karena apa? Karena dia lupa jati dirinya. Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia dapat mengejar semua mimpinya, dia lupa. Dan masih banyak sekitar kita yang butuh uluran bantuan, tapi si B lupa. Nah, itu semua kisah yang harus kita pahami dan kita renungkan, bahwa jika orang sukses itu pasti beruntung, tapi orang yang beruntung belum tentu dia sukses. Kata sukses ini sangat susah kalau kita pegang, karena kita sendiri kalau udah dikatain sukses, kita punya segalanya, tapi kita lupa bahwa sekitar kita, sekeliling kita masih butuh bantuan. Lalu kita acuh tak acuh pada mereka, itu kita gagal dalam menerima arti kata sukses. Jika kalian ingin sukses, maka kalian harus ingat bagaimana kalian meraih dan mengejar mimpi kalian. Ketika kalian meraih, menggenggam mimpi kalian, jangan melupakan sekeliling kita banyak yang membutuhkan uluran bantuan kalian. Itu namanya orang yang sukses. Sukses pasti beruntung, karena keberuntungan itu dia bisa
dia bisa menjadi diri sendiri dan masih mengingat sekeliling kita. Tapi orang yang beruntung belum tentu dia sukses, karena kebanyakan orang yang beruntung, yang sebagian ada yang lupa, ada yang acuh tak acuh, ada yang sombong, ada yang hanya pamer kekayaan, hanya ingin dipuji dengan keberuntungan itu. Jadi orang beruntung belum tentu mereka sukses. Kesuksesan ada dua, yaitu kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Jika kita bisa seimbangkan antara dunia dan akhirat, insya Allah kita adalah termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau kita orang yang beruntung tapi kita tidak bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat, kita termasuk orang yang belum sukses. Jadi kesuksesan dan keberuntungan itu tergantung pada kalian yang bisa mengolah pikiran kalian, bisa meresapi apa yang ada terjadi di kehidupan sekeliling kalian. Karena terkadang harta yang kita miliki, kita lupa untuk mensucikan harta kita. Kadang kita asyik pamer ini, pamer itu, kita lupa bahwa sekitar kita itu masih banyak yang butuh uluran bantuan tangan kita. Jadi guys, jika ada seseorang yang lupa jati dirinya, sombong, mentang-mentang dia jabatannya tinggi, atau mentang-mentang dia menggunakan seragam kerja, lalu dia sombong, pamer, dan dia nggak wibawa, dia nggak bertutur kata lembut, sudah maklumi aja, bilang aja, oh iya, dia termasuk orang yang beruntung. Tapi kesuksesan dia gagal karena dia gagal untuk bisa mengendalikan dirinya untuk berbuat baik. Kadang ada orang yang berbuat baik tapi hanya ingin dipuji orang sekitarnya, itu mereka nggak sukses, tapi mereka termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau orang yang sukses, dia adalah orang yang beruntung di segi dunia dan segi akhirat, insya Allah ya. Semua tergantung pada diri kita. Kesuksesan dan keuntungan ada pada kepercayaan diri kita. Kita boleh melihat orang di atas kita, orang yang memiliki segalanya yang menurut kita itu sempurna, kaya, bisnisnya lancar dan semuanya, cantik, kaya, semua. Tapi itu semua buat cerminan ya. Jangan membuat diri kita down dan putus asa hingga kita berpikir, kenapa sih aku nggak seperti mereka? Wah, enak ya jadi mereka. Jangan, karena itu sama aja kalian berkeluh kesah. Kita boleh melihat orang di atas kita, tapi kita juga harus ingat bahwa ada sekitar kita yang lebih di bawah kita, yang mereka masih punya semangat untuk hidup, semangat untuk meraih cita-cita dan semuanya. Dan aku harap semoga video ini bisa untuk merenungkan diri kita. Jadi kalau kita mau tidur, kita renungkan apa yang terjadi hari ini. Kita mau tidur, aku ngelakuin apa ya hari ini? Oh ya, aku nyakitin orang nggak ya? Canda tawaku ini melukai perasaan dia nggak sih? Kita renungkan. Keesok harinya kita belajar berbuat lebih baik lagi dan bisa menjaga tutur kata kita dalam menghargai lawan bicara kita. Makanya kan aku udah bilang di video yang kemarin, hati-hati dalam bertutur kata, karena terkadang candaan lawan kita belum tentu si lawan bicara kita bisa menerima. Jadi kita harus saling menghargai dan menjaga perasaan lawan bicara. Nggak perlu minder, nggak perlu putus asa, nggak perlu merasa diri kita itu orang yang paling nggak beruntung kan, ada yang berpikiran gitu ya. Lawan rasa pikiran buruk kamu itu, karena mengeluh, putus asa menunjukkan bahwa kalian itu adalah jiwa yang lemah. Jiwa yang kuat adalah jiwa yang punya pikiran positif. Dengan apapun yang terjadi, maka aku harus bisa menghadapinya. Karena aku percaya bahwa Tuhan selalu bersama aku. Tuhan selalu di hati aku. Selama ada Tuhan di hati aku, maka semua yang ada di sekitar aku akan baik-baik aja. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, selama kita yakin bahwa apapun yang diberikan Tuhan antara yang terbaik buat kita. Oke guys, thank you. Semoga bisa bermanfaat dengan kalian. Bye bye.